Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 beranggotakan Rika Purnama dan Ahmad Daini Firmansyah. Di sini kami akan mencoba menampilkan video hasil kerja kami, yaitu tugas KSIO mengenai konseling penggunaan obat pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Nyonya MN 28 tahun pergi ke apotek untuk mengambil obat yang diresepkan oleh dokter. Pasien menderita preeklamsia dan pasien memiliki riwayat DM tipe 2. Pasien mendapatkan obat irbesartan, kaptopril, akarbos, dan glikuidon. Pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi dexamethasone ketika mengalami sakit gigi. Saat ini, pasien sedang menanyakan mengenai obat-obatan yang diterima. Bagaimana konseling yang dapat Anda berikan melalui farmasis? Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Iya, Pak. Bisa saya bantu? Iya, Pak, jadi saya tadi pergi ke dokter, terus saya diresepkan obat dan saya juga udah menebus obatnya, tapi saya belum tahu cara penggunaan obatnya bagaimana. Boleh saya terima Iya, resepnya, Bu? silakan, Pak. Resepnya atas nama Ibu NM, Iya. usia 28 tahun, Iya. alamatnya Jalan Pakuan Cileut, Iya. Kelurahan Tenggalaga. Iya. Ibu sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter mengenai resep obat ini. Belum, dokter belum menjelaskan resepnya, cuman dokter memberitahu saya bahwa obat ini itu kegunaannya untuk menurunkan tekanan darah sama menurunkan kadar gula darah saya. Ibu sebelumnya ada gejala yang dirasakan? Jadi kan saya lagi hamil, jadi gejala yang saya rasakan, saya sering haus, sering lapar, terus sering buang air kecil, terus sering mual. Saya kira kan itu normal ya karena saya lagi hamil. Terus saya cek ke dokter, ternyata kadar gula darah saya sama tekanan darah saya itu tinggi. Kalau boleh tahu tekanan darah Ibu berapa ya, Bu? Tadi kan saya cek lab ya, kadar gula darah saya itu tinggi di atas 220 sama tekanan darah saya 130/80. Ibu jadi sebelumnya apakah Ibu ada alergi obat? Tidak, saya tidak ada alergi obat. Maaf Ibu, sebelumnya apakah ada gejala yang dirasakan? Iya ada, Pak. Jadi kan saya lagi hamil, jadi saya sering merasakan haus, sering merasakan lapar, sering buang air kecil, terus saya juga sering merasa sering merasa pusing. Saya pikir kan itu gejala normal ya bagi ibu hamil. Terus saya melakukan cek ke dokter karena saya juga lagi hamil. Ternyata kadar gula darah saya itu tinggi sama tekanan darah saya juga tinggi. Baik Ibu, untuk boleh tahu kadar gula Ibu berapa ya? Kadar gula darah saya itu tadi setelah melakukan cek lab tinggi 220, sedangkan untuk tekanan darahnya itu 130/80. Tinggi juga Bu ya. Jadi seperti ini Bu, dari gejala yang Ibu rasakan, apakah Ibu ada alergi obat? Tidak, Pak, saya tidak ada alergi obat. Ibu, ini kan berdasarkan dari gejala pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan kadar gula darah Ibu tinggi dan tekanan darah Ibu tinggi. Di sini Ibu mendapatkan terapi irbesartan, kaptopril, akarbose, dan glikuidon. Maka dengan ini saya akan meresepkan dan menjelaskan dosis pemakaian irbesartan 150 mg satu kali sehari sebelum makan, kaptopril 25 mg 3 kali sehari sebelum makan, akarbose 50 mg satu kali sehari sebelum makan, glikuidon 15 mg satu kali sehari sebelum makan, Bu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan pemakaian dosis irbesartan 150 mg satu kali sehari sebelum makan, kaptopril 25 mg 3 kali sehari 1 jam sebelum makan, akarbos 50 mg 1 kali sehari sebelum makan, dan glukidon 15 mg 1 kali saat makan. Baik, Pak. Baik Ibu, kalau Ibu sudah paham, apakah Ibu bisa menjelaskan ulang? Ya, saya bisa. Jadi saya harus minum obatnya irbesartan itu 1 kali 1 ya sebelum makan.
Terus kaptoprilnya 25 mg 3 kali sehari 1 jam sebelum saya makan. Terus akarbosnya juga 50 mg 1 kali 1 sebelum makan. Dan glikoidonnya 15 mg 1 kali sehari saat saya makan. Dan gak boleh dikunyah ya? Iya Bu. Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu melakukan terapi diet dan olahraga? Tidak, saya belum melakukan terapi diet sama olahraga karena saya kan lagi hamil ya, jadi saya suka males olahraga. Terus kalau soal diet juga saya tidak diet, saya makan semua makanan. Ibu sebenarnya dalam penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini, apalagi Ibu saat kondisi hamil, Ibu diwajibkan untuk terapi diet dan juga rajin olahraga. Terapi diet di sini bukan berarti Ibu harus puasa ataupun tidak mengkonsumsi makanan lainnya, tetapi Ibu harus menjaga pola makan. Dan juga Ibu diwajibkan untuk olahraga Bu, supaya Ibu tekanan darahnya tidak tinggi. Iya. Ibu bisa melakukan dengan jalan kaki selama 15 menit, jalan kaki santai saja. Iya, baik Pak. Kalau misalkan saya cuma jalan kecil aja kayak misalkan dari dalam rumah ke depan rumah, itu boleh Pak? Itu sangat boleh Bu, karena Ibu harus melakukan banyak aktivitas, tetapi tidak berat dan juga tidak mengganggu kesehatan Ibu dan janin. Baik Pak. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya Pak, saya kan sering sakit gigi. Nah, terus saya kalau sakit gigi minum obatnya dexamethasone, itu boleh nggak ya Pak? Aduh Ibu, sebaiknya Ibu tidak mengkonsumsi dexamethasone karena dexamethasone dapat mengganggu kesehatan dan juga janin Ibu. Maka dari itu Bu, saya akan merekomendasikan obat untuk peredam sakit gigi Ibu. Maka saya akan berikan dosis untuk paracetamol, karena paracetamol bisa digunakan oleh ibu hamil. Oh gitu. Oh jadi saya gak usah minum dexa ya, jadi saya bakal dikasihnya paracetamol aja buat kalau saya lagi sakit gigi ya? Iya Bu, benar seperti itu. Baik. Jadi Bu, apakah Ibu akan mengikuti arahan saya? Iya, saya akan mengikuti arahan dari Bapak. Kalau begitu, Ibu bisa menyimpan obat ini dengan baik di suhu kamar dan juga hindari dari anak kecil dan juga jauhi dari sinar matahari. Oh, baik. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya Pak, saya sudah mengerti. Kalau sudah jelas, ini kartu nama saya. Kalau misalkan Ibu ada gangguan atau apapun, Ibu bisa hubungi saya. Baik Ibu, semoga lekas sembuh dan semoga persalinannya lancar dan Ibu juga sehat, bayinya juga sehat. Amin. Makasih Pak. Ya, Saya baik. permisi dulu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu.